Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan saling mengingatkan tentang keutamaan beramal soleh di bulan Al-Muharram, salah satu dari bulan-bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim atau berbuat dosa, menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi orang-orang Arab sudah mengenal nama-nama bulan sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah, yaitu ada 12 bulan. Hanya saja mereka tidak memberi nomor tahun, ya. Jadi tidak ada tahun pertama, tahun kedua. Nomor tahun di orang-orang Arab baru terjadi ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian memberi nomor tahun dengan tahun Hijriyah. Rasulullah ketika berhijrah dianggap tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Sebelumnya orang-orang Arab jahiliyah hanya mengenal nama-nama bulan tanpa nomor-nomor tahun. Berbeda dengan Romawi dan Persia yang mereka sudah menomori tahun-tahun mereka. Adapun 12 bulan tersebut mereka beri nama sesuai dengan disebut oleh para ulama sesuai dengan ketika kejadian-kejadian awal penamaan bulan tersebut. Contohnya kita tahu bulan-bulan Islam yaitu Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Disebut kenapa dinamakan dengan Al-Muharram, karena itu adalah bulan haram untuk berperang. Kemudian disebut kenapa Safar, karena setelah bulan Muharram sudah boleh berperang lagi. Orang Arab jahiliyah dulu suka berperang, kabilah lawan kabilah. Kemudian pada bulan Safar disebut Safar. Safar artinya kosong, karena kampung-kampung mereka mulai kosong, para lelaki keluar berperang, maka rumah-rumah menjadi kosong, maka disebut dengan bulan Safar. Kemudian Rabiul Awal. Rabiul Awal ketika penamaan bulan pertama kali menepati musim Rabi', yaitu musim semi, maka disebut Rabi' al-Awal, musim semi bulan pertama. Kemudian berlanjut musim semi bulan kedua, Rabi'ul Tsani. Setelah itu masuk pada musim dingin, Jumadal Ula, yaitu dari yatajammad, di mana air menjadi beku, maka disebut dengan bulan ada bekunya air, Jumadal Ula. Berlanjut pada bulan kedua, Jumada al-Ukhra. Setelah itu masuk bulan Rajab. Rajab ini artinya pengagungan, karena bulan Rajab termasuk bulan haram, di mana orang-orang jahiliyah dahulu mengagungkan, maka disebut dengan bulan Rajab. Setelah itu bulan halal lagi, bulan Sya'ban. Sya'ban maknanya tasya'ab. Tasya'abnya bercabang-cabang. Mulailah orang-orang keluar lagi dari rumah-rumah untuk berperang lagi. Karena hobinya apa? Perang, bukan kuliner. Hobinya apa? Perang. Setelah itu Sya'ban, kemudian apa? Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Disebutkan awal kali penamaan bulan tersebut di musim panas. Dari Ramdha, yaitu tanah batu menjadi panas, pasir menjadi panas, maka disebut dengan Ramadan. Setelah itu
bulan Syawal, bulan ke-10 disebut dengan Syawal karena ketika itu susunya onta mulai mengering sehingga mereka disebut susu menjadi naik dari syalat atau syala yang artinya susu menjadi mengering, mereka sebut dengan bulan Syawal. Kemudian habis Syawal Dzulqa'dah. Dzulqa'dah artinya duduk. Karena Dzulqa'dah adalah bulan haram lagi. Mereka duduk lagi tidak perang, maka disebut bulan duduk tidak berperang. Kemudian Dzulhijjah bulan 12 karena ketika itu ada pelaksanaan ibadah haji. Faham? Bisa diulang? Coba saya ulangi lagi biar ingat. Muharram, kenapa Muharram? Tidak boleh perang. Safar artinya kosong, kenapa? Rumah-rumah kosong pada keluar apa? Perang. Rabiul Awal karena musim apa? Semi. Rabiul Tsani musim semi bulan ke-2. Jumadal Ula kenapa? Musim dingin karena air yatajammat yaitu membeku. Jumadal Ukhra sama, air membeku. Kemudian Rajab pengagungan karena bulan tersebut bulan haram tidak boleh perang. Kemudian Sya'ban perang lagi, yaitu Sya'ab pada berpencar perang lagi. Ramadan musim panas. Syawal susu onta mengering. Kemudian Dzulqa'dah mendoprok enggak perang. Dzulhijjah karena ada haji. Baik. Dan dikenal di antara mereka bahkan di zaman Arab jahiliyah ada namanya Arba'atun Hurum. Mereka tahu tentang bulan-bulan haram ini. Sehingga mereka semangat berperang tahu-tahu terhalangi dengan bulan haram. Berperang lagi tahu-tahu terhalangi lagi bulan haram. Maka mulailah orang-orang kafir mereka merubah-rubah bulan haram. Tidak sesuai dengan urutan yang ada. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah setelah ayat tadi yang kita baca, Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladzina kafaru yuhilluhunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kata Allah, sungguhnya penunda-nundaan pengakhiran bulan haram yang dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman jahiliyah menambah kekufuran mereka. Maksudnya mengakhirkan gimana? Mereka ini mau perang misalnya bulan Rajab. Waduh, bulan Rajab ini bulan haram. Sudah, Rajabnya kita tunda bulan depannya aja. Paham? Jadi Ramadannya kita majuin atau Sya'bannya kita majuin, perang dulu. Jadi Rajabnya ditunda. Rajab tadinya bulan keberapa? Rajab bulan keberapa? Ramadan bulan ke-9, Sya'ban bulan ke-8, Rajab bulan ke-7. Kata mereka, kita mau perang, terhalang bulan Rajab. Sudah, Rajabnya kita pindahin bulan ke-8. Sya'bannya kita majuin bulan ke-7. Ini perlakuan orang-orang dahulu. Jadi mereka memajukan. Terkadang sebaliknya, kita mau perang sekarang, Rajabnya bulan 7, kita majuin bulan 6. Udah, jangan dulu perang, nanti perangnya bulan depan. Jadi mereka rubah-rubah. Kata Allah, penundaan ini adalah ziyadatun fil kufri, semakin menambah kekufuran mereka. Yuhillunahu aman, pada satu tahun mereka halalkan bulan haram, wa yuharrimunahu aman, di tahun yang lain mereka haramkan. Sehingga ketika mereka sering rubah-rubah ini, maka akhirnya tatanan bulan tidak stabil. Sampai dikatakan terkadang mereka berhaji bukan di bulan Dzulhijjah. Terkadang mereka berhaji bukan di bulan Dzulhijjah karena bulan berubah-ubah. Sampai ketika Nabi berhaji pada tahun 10 Dzulhijjah, maka Nabi menyampaikan di Mina atau di Arafah, Rasulullah mengatakan, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Kata Nabi, sungguhnya zaman telah kembali lagi pada tatanannya ketika awal Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya ketika Nabi berhaji benar-benar pada bulan Dzulhijjah. Saya ulangi, ketika itu Nabi berhaji pada tahun 10 Hijriyah benar-benar pada bulan Dzulhijjah karena rubah-rubah itu sudah kembali normal. Jadi Nabi mengabarkan sungguhnya zaman sudah kembali normal seperti sedia kala ketika awal Allah menciptakan langit dan bumi, artinya Nabi kita berhaji pada bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan haram sudah pada tempatnya. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram. Kata Nabi SAW, "Thalathun mutawaliyat wa rajabu mudhar," atau rajabul fard.
Kata Nabi SAW, adapun bulan haram 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Mulai bulan ke-11, ke-12 dan bulan pertama. Ini 3 berturut-turut. Yang satunya bulan Rajab pada bulan ke-7, Rajab. Disebut Rajab Fard karena dia bersendirian. Yang 3 berturut-turut, yang 1 bersendirian. Rasulullah juga menyebutkan wa Rajabu Mudhar. Rajabu Mudhar maksudnya kabilah Mudhar karena kabilah Arab dari bisa kembali di Jazirah Arab kembali kepada 2, ada Mudhar, ada Rabi'ah. Kalau enggak salah sama-sama dari keturunan Ismail, terbagi menjadi 2, Rabi'ah dan Mudhar. Mereka sering bertengkar ya. Nah, kabilah Mudhar selama terjadi penyimpangan bulan-bulan, dimajuin, dimundurin, dimajuin, dimundurin, mereka tetap selalu komitmen, tidak pernah merubah bulan Rajab. Maka disandarkanlah bulan Rajab kepada Mudhar. Rajabnya Mudhar karena Mudhar selama ini tidak merubah-rubah bulan apa? Rajab, yaitu bulan nomor 7, tidak pernah dirubah. Itulah kenapa disandarkan bulan Rajab kepada Mudhar. Paham sampai sini? Paham ya? Paham tidak? Baik, kita selesai sejarah tentang bulan-bulan. Baik. Ternyata di antara bulan-bulan Islam tersebut atau bulan-bulan Hijriah tersebut ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram ini adalah bulan yang spesial karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan berbuat dosa di bulan tersebut. Larangan berperang dan juga larangan berbuat dosa. Kata Allah, "Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusikum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Dinamakan bulan haram maksudnya bulan penghormatan. Di sana ada hal-hal yang diharamkan, seperti tanah haram. Kita tanah haram ada 2, Al-Haramul Makki dan Haram Al-Madani. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena di tanah tersebut ada aturan-aturan. Tidak boleh menebang pohon yang tumbuh sendiri di sana, tidak boleh mematahkan dahan di sana, tidak boleh berburu hewan-hewan yang ada di tanah haram. Kalau ada luqata, ada sesuatu yang jatuh, maka tidak boleh diambil, biarin orangnya ketemu sendiri. Ada aturan-aturan. Makanya dan itu aturan-aturan telah disepakati bahkan oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Menjadi kode etik bagi mereka bahwasanya tanah haram tidak boleh membunuh orang di tanah haram. Makanya kalau ada seorang lagi balas dendam sama pembunuh ayahnya, kemudian dia ternyata ketemu pembunuh ayahnya di tanah haram di Mekah, dia tidak akan bunuh, dia tidak akan balas. Dia pancing dulu sampai keluar ke tanah halal. Kalau udah keluar tanah halal baru dibunuh karena mereka mengagungkan tanah haram. Kira-kira makna haram seperti itu. Maka demikian juga disebut bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut diharamkan untuk berperang. Baik. Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berperang di bulan tersebut dan janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian, maksudnya kalian berbuat maksiat. Kita ketahui bahwasanya ketika ada larangan khusus menunjukkan bahwasanya berbuat maksiat di bulan haram tidak sama dengan di bulan-bulan halal. Berarti berbuat maksiat di bulan haram lebih besar dosanya. Tetapi kaidah menyatakan bahwasanya kemaksiatan tidak dilipat gandakan maksiatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an misalnya, "Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Siapa yang melakukan satu keburukan maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan itu sendiri. Berbeda dengan amal soleh. Kalau amal soleh dilipat gandakan, tidak ada amal soleh dibalas dengan 1, tidak ada. Minimal 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Minimal 10. Kemudian bisa menjadi ila sab'imi'ati dhifin, bisa jadi 700 kali lipat. Bahkan ila adhafin katsira, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Ada amal-amal saleh yang dilipat gandakan lebih dari 700 seperti sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Makanya kalau ingin cepat masuk surga, sering-sering sabar. Ya. Karena pahalanya luar biasa.
keluar dari aturan 700 kali lipat, 70 kali lipat. Keluar 10 kali lipat. Ada yang mengatakan juga di antaranya memaafkan, karena Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, pahalanya di sisi Allah. Allah tidak sebutkan berapa kali lipatnya. Tapi intinya kalau amal soleh minimal 10. Kemudian berapa? 700. Kemudian lebih daripada 700. Tapi minimal 10. Adapun maksiat tidak mungkin 1 dilipat ganda 2, itu enggak mungkin. Terus bagaimana Ustadz kalau kita melakukan maksiat di bulan haram, apakah sama dengan bulan halal? Jawabannya tidak sama. Terus bagaimana? Kata mereka, yang dibesarkan adalah kualitas bukan kuantitas. Jadi kuantitas tetap 1 dengan 1, tapi kualitas hukuman lebih besar. Gampangannya kalau kamu melakukan maksiat di bulan halal, dipentung dengan pentungan kayu, kalau di bulan haram dengan pentungan besi. Sama-sama 1 pentungan. Ini gambaran sederhana. Paham? Seorang kalau bermaksiat misalnya di Prambanan atau di Jogja atau di Tegal, dosanya 1. Tetapi maksiat yang sama jika dilakukan di Mekah, sama dosanya 1 tapi pentungannya berbeda. Paham maksudnya? Tetapi tidak dikatakan bahwasanya berlipat ganda. Yang berlipat ganda itu kalau amal soleh. Baik. Dari sini Al-Qurtubi, salah satu ahli tafsir, yang kemudian melakukan Al-Qiyasul Aqsi. Kata dia, jika maksiat dilakukan di bulan-bulan haram, dosanya berlipat kualitasnya bukan kuantitas, maka demikian pula amal soleh harusnya dilipat gandakan jika dilakukan di bulan-bulan haram. Maka beliau mengatakan dalam tafsirnya, berbeda orang melakukan amal soleh di bulan haram, di tanah haram, dengan orang melakukan amal soleh di bulan haram, di tanah halal, atau di tanah haram di bulan halal, atau di tanah halal di bulan halal. Paham? Ada 4 kemungkinan kalau kita kaitkan tanah haram dengan bulan haram. Paham? Kondisi kalau kita bagi ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, seorang bermaksiat atau beramal soleh di tanah haram dan di bulan haram. Paham? Contohnya lagi ke Mekah, lagi hajian, maksiat. Bulan haji, bulan haram bukan? Bulan haram. Kemudian dia bermaksiat di tanah haram. Contohnya, dia lagi hajian, merokok. Misalnya, di Mekah, di tanah haram. Tentu berbeda kalau merokok di Prambanan. Itu beda. Ya, itu beda. Contohnya dia nipu di Jogja, tidak sama ketika dia nipu di tanah haram. Di bulan haji dia nipu di tanah haram, dan yang ditipu lagi ternyata tamu Allah. Jemaah haji dibohongin, dan itu banyak terjadi. Makanya saya sering bilang, kok ada orang tega sama jemaah haji, dibohongin. Jual kambing ternyata kambingnya enggak ada. Jemaah haji ditakut-takutin, kamu harus bayar 3 kambing. Saya pernah ketemu kesian jemaah haji, kasihan. Ustadz, saya harus bayar, kan dikasih zaman dulu ya, seorang dikasih 1.500 real uang jajan dibawa oleh jemaah haji reguler. Terus uangnya mana bu? Sudah habis. Kenapa? Suruh bayar kambing 3. Lah kok 3 bu? Namanya jemaah haji tamattu, kambing cuma 1. Kata dia harus 3 Ustadz. Kambing apa aja? Pertama kambing haji, yang kedua kambing korban. Saya bilang tidak harus korban. Yang ketiga kambing pelanggaran. Lah ibu melanggar? Enggak, tapi katanya pasti melanggar, persiapan. Subhanallah, uangnya habis untuk beli kambing. Ini penipuan kepada jemaah haji, dan belum tentu kambingnya ada. Kok tega? Jelas tega, karena orang yang bermaksiat di tanah haram hatinya cepat hitam. Tidak sama dengan maksiat di tanah halal. Sehingga hatinya benar-benar hitam, cepat, kualitas hitamnya cepat. Karena dosa di tanah haram tidak bisa di tanah halal. Apalagi di Mekah, Allah mengatakan, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang hendak melakukan maksiat di kota Mekah, di tanah Mekah, kami akan membuat dia merasakan adab yang pedih, mengerikan. Oleh karenanya kalau kita bagi secara logika, kita bisa bagi menjadi 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bermaksiat atau beramal soleh di tanah haram, di bulan haram. Ini yang paling afdol. Afdol amal solehnya, afdol maksiatnya. Maka ini sangat berat. Berbanding lurus, kalau pahalanya besar, maksiat juga jadi besar kualitasnya. Kemungkinan yang kedua adalah di tanah haram, di bulan halal.
maksiat maupun apa? Ketaatan. Kemungkinan ketiga tadi apa? Tanah halal bulan haram apa? Saya ulangi. Yang pertama, tanah haram bulan haram. Contohnya di Madinah atau di Mekah di bulan haram. Yang kedua, tanah haram bulan halal. Contohnya bermaksiat di Madinah pada bulan Rabiul Awal misalnya. Yang ketiga sebaliknya, tanah halal bulan haram. Seperti sekarang di Prambanan, ini kita sedang di bulan apa? Haram. Yang keempat yang paling ringan adalah tanah halal bulan halal. Tanah halal bulan halal. Ini pembagian secara logika dan masing-masing ada tingkatannya. Ini disyaratkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Baik. Dari sini maka kita tahu bahwasanya terpacu seseorang untuk beramal soleh di bulan-bulan haram. Sebagaimana dia waspada jangan sampai dia bermaksiat di bulan-bulan haram. Baik, kita akan jadi tadi keutamaan umum bulan-bulan haram. Sekarang kita mulai masuk pada bulan yang spesifik, yaitu bulan apa? Al-Muharram. Bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram. Baik. Di sana ada dalil-dalil tentang keutamaan bulan Al-Muharram. Sebagian ulama mengatakan di antara bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram ini yang paling afdal ada khilaf. Ibnu Rajab menyebutkannya. Namun kata Ibnu Rajab, sebagian ulama berpendapat yang paling mulia di antara bulan-bulan haram, 4 bulan tersebut adalah Al-Muharram. Makanya disebut Al-Muharram. Al-Muharram. Yang ini benar-benar tidak boleh berperang di bulan tersebut. Kalau bulan-bulan lain mereka bisa maju mundurin, kalau ini enggak. Karena mereka benar-benar mengagungkan bulan tersebut, maka disebut dengan bulan Al-Muharram. Kemudian secara keutamaan berikutnya, Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa di bulan Al-Muharram. Kata Rasulullah SAW, afdalu as-siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail. Kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Di sini Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Syahrullahil Muharram, bahkan bulan Muharram ini disandarkan kepada Allah. Nabi mengatakan Syahrullah, bulannya Allah Al-Muharram. Dan kita tahu tidaklah Nabi menyandarkan sesuatu atau sesuatu tidak disandarkan kepada Allah kecuali untuk mengagungkannya. Contoh, masjid disebut Baitullah, rumah Allah. Bukan maksudnya rumah milik Allah. Rumah milik Allah, ya. Ada yang tanya anak kecil, Ustaz, namanya Baitullah, rumah Allah, maksudnya Allah tinggal di situ? Bukan. Maksudnya rumah ini adalah milik apa? Allah. Makanya tidak boleh ada masjid namanya dengan nama milik pribadi. Nama-nama masjid itu hanya sekedar untuk membedakan. Seperti di zaman Nabi, Masjid Nabawi untuk membedakan Nabi yang bangun. Masjid Bani Zuraik, karena di situ masjid tersebut berada di kampung Bani Zuraik. Kemudian misalnya Masjid Bani Salimah, yaitu Masjid Al-Qiblatain yang sekarang masjid didirikan di kampung Bani Salimah. Kenapa? Karena ini rumah milik Allah. Karena masjid harus wakaf milik Allah. Maka tidak boleh orang kasih nama masjid Firanda misalnya, enggak boleh. Karena kalau meskipun saya yang bangun, maka harus diwakafkan kepada Allah. Maka ini diingatkan oleh Ibnu Hajar. Ingat, penamaan Nabi, penamaan masjid bukan untuk pemilikan, bukan. Tapi untuk pembeda, litamyiz, untuk membeda. Boleh dinamakan masjid Bani ini, masjid kampus ini, boleh. Tapi tujuannya bukan pemilikan, tapi untuk membedakan. Karena masjid milik Allah, makanya diidhafahkan Baitullah, rumah Allah, untuk memuliakan. Contoh lagi, naqatullah, seperti perkataan Nabi Saleh kepada kaumnya, hadhihi naqatullahi lakum ayah, inilah onta Allah. Semua onta juga milik Allah. Semua onta juga siapa yang ciptakan? Allah. Tapi ini onta spesial, disandarkan kepada Allah, menunjukkan dia onta istimewa. Ya. Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Biarkan onta ini makan kemana saja, jangan dilarang, jangan disentuh, jangan dilakukan keburukan sedikit pun pada onta ini. Kalau tidak, kalian akan merasakan azab yang pedih. Ternyata kaum Samud bukan cuma
Dihalangi aja nggak boleh, bukan cuma menghalangi onta, ternyata mereka sembelih onta tersebut. Fa'aqaruha. Maka mereka sembelih dan mereka dapat azab. Contoh lagi, misalnya Rasulullah maksudnya utusan Allah menunjukkan. Nah, sama bulan Muharram ini Nabi berkata Syahrullahi al-Muharram. Inilah bulan Allah al-Muharram. Sehingga ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya di antara 4 bulan haram tersebut yang paling afdal adalah al-Muharram, karena Nabi menisbahkan bulan ini kepada Allah. Syahrullah, bulannya Allah al-Muharram. Tapi apa maksudnya? Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Maka ada 2 pendapat di kalangan para fuqaha terkait dengan hadis ini. Sebagian berpendapat maksudnya Anda boleh puasa sebulan penuh sebagaimana bulan Ramadan, dan sebaik-baik puasa yang dikerjakan sebulan penuh setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Ini pendapat. Pendapat kedua mengatakan tidak, maksudnya memotivasi untuk sering puasa di bulan Muharram. Namun tidak sepenuhnya, karena Aisyah pernah berkata, Rasulullah tidak pernah mastakmala siyama syahrin, Rasulullah tidak pernah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ini pendapat banyak ulama, maksudnya seringlah berpuasa di bulan Muharram, tapi tidak perlu sampai sebulan penuh, karena yang sebulan penuh cuma keistimewaan bulan Ramadan. Ini pendapat. Tapi ada pendapat lain mengatakan silakan puasa sebulan penuh. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban. Aisyah berkata, tidaklah Rasulullah SAW sering berpuasa kecuali seperti bulan apa? Sya'ban. Kenapa Rasulullah tidak diriwayatkan sering berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama membahas lagi. Kata mereka, bisa jadi keutamaan bulan Muharram ini datang belakangan tentang terkait puasa. Bisa jadi datang belakangan. Adapun Aisyah meriwayatkan di awal-awal sebelum datang keutamaan bulan Muharram. Ada yang mengatakan Aisyah menyampaikan yang kebetulan yang dia lihat. Bisa jadi Nabi melakukan sering puasa. Aisyah tidak mengetahui seluruh kegiatan Nabi SAW. Intinya, pendapat pertama atau pendapat kedua, intinya sering-seringlah puasa di bulan Muharram. Karena dia puasa terbaik. Baik. Sampai ada yang mengatakan, bulan Sya'ban boleh enggak berpuasa? Boleh, Nabi sering berpuasa. Mulia. Tetapi dia adalah puasa yang mulia karena dia beriringan dengan bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan Rasulullah kasih muqaddimah puasa Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan Rasulullah tutup dengan puasa Syawal. Paham? Ini satu kesatuan. Tetapi puasa yang di bulan menyendiri dari Ramadan yang terbaik adalah puasa bulan Al-Muharram. Puasa bulan Al-Muharram. Maka ini intinya ulama sepakat bahwasanya dianjurkan untuk berpuasa di bulan Al-Muharram. Bahkan Rasulullah mengatakan afdhalus siyam, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Jadi kita boleh puasa kapan saja boleh. Kapan saja ingin puasa bulan Muharram boleh. Namun ada yang dispesifikan, dikhususkan, yaitu puasa 10 Muharram. Tapi mau puasa 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, 4 Muharram, 11 Muharram, 5, tidak ada masalah, boleh. Karena Rasulullah menganjurkan untuk sering berpuasa di bulan Muharram. Tapi kita lanjutkan sekarang tentang hari yang lebih spesifik di antara bulan Muharram adalah tanggal 10 Muharram, yaitu disebut dengan hari Ashura. Ashura artinya hari ke-10. Adapun ke-9 disebut Tasu'a, hari ke-9. Baik, apa istimewanya hari Ashura? Hari Ashura ini adalah hari yang sangat istimewa, diagungkan oleh para penganut agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Aisyah mengatakan, "Kanat Quraisy tasumu yauma Ashura fil jahiliyah." Ternyata orang-orang Quraisy dahulu mereka berpuasa di hari Ashura. Sebelum Nabi berhijrah, orang-orang Quraisy berpuasa, dan di antaranya Nabi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi orang Quraisy juga mengagungkan 10 Muharram. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang-orang Quraisy mengganti kiswah Ka'bah di tanggal 10 Muharram. Mereka ganti kiswah Ka'bah karena mereka mengagungkan hari tersebut, mereka ganti pada tanggal 10 Muharram karena pengagungan terhadap hari tersebut. Ternyata dan kita tahu bahwasanya orang-orang Quraisy mereka beribadah.
Orang Arab jahiliyah dulu mereka beribadah, makanya mereka berhaji, mereka juga umrah. Dan Nabi ketika sebelum berhijrah, Nabi sering datang ke Mina untuk dakwahi mereka, bertauhidlah, bertauhidlah. Qulu la ilaha illallah tuflihun, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah kalian akan beruntung. Jadi mereka juga ibadah, mereka juga puasa, mereka juga iktikaf sebagaimana perkataan Umar, kuntu nadartu an atakifa fil masjidil haram lailatan. Saya dulu pernah bernadar ya Rasulullah untuk iktikaf di Masjidil Haram ketika masih jahiliyah. Bagaimana? Apa saya nadar saya kerjakan? Kata Nabi, aufi binadrik, lakukan nadarmu. Artinya Umar ketika masih jahiliyah pernah bernadar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Dan mereka juga puasa, mereka juga bersedekah, mereka juga haji. Tapi haji mereka campur-campur dengan bid'ah dan syirik. Ya, di antaranya mereka tawaf telanjang, tapi mereka umrah. Di antaranya mereka kalau haji mereka masih mengusap Isaf dan Nailah. Kalau lewat di Safa Marwah ada dua patung Isaf Nailah, mereka usap. Syirik mereka lakukan. Di antaranya talbiyah mereka juga syirik. Di antaranya bid'ah yang mereka lakukan dalam haji, orang-orang Quraisy kalau tanggal 9 hari Arafah mereka tidak wukuf di Arafah tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Tapi intinya maksud saya ingin sampaikan, ini panjang lebar, mereka juga haji, mereka juga umrah, tapi mereka syirik. Mereka juga puasa, di antaranya puasa mereka adalah hari Asyura. Yang antum bilang kok orang musyrik ibadah, ya, mereka juga ibadah. Karena mereka semua orang Quraisy, semua keturunan Nabi Ismail. Semuanya orang Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, semua keturunan Nabi Ismail. Dan yang bangun kota Mekah adalah Ismail dan Ibrahim. Yang bikin Ka'bah siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Sehingga ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail masih ada, cuma berubah-ubah. Sudah tercampur dengan bid'ah-bid'ah, dengan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi. Maka Nabi datang untuk berdakwah, untuk memperbaharui kembali, memurnikan kembali ajaran nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam. Taib. Ternyata bukan Quraisy saja yang puasa, orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi pergi ke Madinah, Nabi dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tu'azzimunahu?" Ini hari apa? Kenapa kalian agungkan hari tersebut? Yahudi berkata, "Hadza yaumun azim, hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun wa junudihi." Ini adalah hari agung di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ternyata pada tanggal 10 Muharram disitulah hari di mana Fir'aun tenggelam. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa karena bersyukur kepada Allah, Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut. Maka kami juga puasa ikut Nabi Musa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama ikut Musa daripada kalian. Sehingga Nabi berpuasa. Jadi yang berpuasa juga ternyata orang Yahudi. Jadi inilah keutamaan 10 Muharram, ya. Yang puasa Quraisy puasa, zaman jahiliyah Nabi juga berpuasa sebelum hijrah, bahkan di zaman jahiliyah juga Nabi berpuasa 10 Muharram, Yahudi juga puasa dan akhirnya kaum muslimin juga puasa. Taib. Kita lebih spesifik lagi sekarang tentang sejarah pensyariatan puasa Asyura. Azan jam berapa? Ini. Oh, azan dulu. Ya sudah, azan dulu, silakan.
Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang masuk tentang sejarah puasa Asyura. Sejarah puasa Asyura. Sejarah pertama, Nabi berpuasa di hari Asyura ketika bahkan di zaman jahiliyah, yaitu sebelum Nabi berhijrah. Sebelum zaman jahiliyah sampai sebelum Nabi berhijrah, Nabi senantiasa puasa hari Asyura, tetapi Nabi tidak memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dia puasa sendiri sebagaimana orang-orang Quraisy juga berpuasa pada hari tersebut. Faham, ini model pertama. Jadi Nabi berpuasa sejak zaman jahiliyah, kemudian ketika Nabi diangkat jadi Nabi, tapi Nabi tidak perintahkan orang untuk berpuasa. Ini tahap pertama. Tahap kedua, ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Tadi, kemudian Nabi berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Maka Nabi pun menyuruh untuk puasa. Maka ketika itu puasa Asyura hukumnya wajib. Hukumnya wajib sebelum datang Ramadan. Saya bacakan hadis Rubaiyah binti Muawidh bin Afra radhiyallahu anha, beliau berkata, "Arsala Rasulullah sallam godata Asyura ila qural ansar allati haulal Madinah." Rasulullah sallam mengirim ketika di hari pagi Asyura, sudah pagi nih. Sudah pagi hari Asyura, Rasulullah sallam mengirim utusan ke di Madinah dan juga sekitar kota Madinah yang sudah masuk Islam. Di mana utusan menyeru, "Man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu." Siapa yang sudah berpuasa dari subuh tidak makan, berpuasa pada hari ini, maka sempurnakanlah puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi dzalik. Siapa yang tadi pagi sudah terlanjur sarapan, maka berhenti sarapan, puasa sampai maghrib. Maka ketika itu puasa Asyura hukumnya wajib. Ini tahap kedua. Tahap kedua, hukumnya wajib. Kemudian tahap ketiga, ketika datang perintah puasa bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum, dan seterusnya. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian. Kemudian Allah mengatakan bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menghadiri bulan tersebut, lihat hilal, maka puasalah. Maka ketika itu yang wajib adalah puasa apa? Ramadan. Maka berubahlah puasa Asyura menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Dan di situ Rasulullah SAW menjelaskan pahala besar bagi puasa Asyura, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha," atau qablahu, ya. Maka aku berharap dengan puasa Muharram akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi dosa setahun sebelumnya semua gugur dengan puasa satu hari. Enak nemen ya Ustaz, ya udah. Fadlullah yu'tihi man yasha. Allah mau kasih karunia terserah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yakini, kita kerjakan, ya. Dan ketika hari Asyura waktu masih wajib, para sahabat benar-benar serius. Sampai Muawidh binti Rubai mengatakan, "Fakunna nasumuhu wa nusawwimu sibyanana sighar." Kami waktu itu, waktu puasa Asyura masih wajib, kami puasa, dan kami juga menjadikan anak-anak untuk berpuasa. Kami latih mereka, anak-anak kecil masih berpuasa. Wa nadhhabu bihim ilal masjid. Kami ajak anak-anak ke masjid. Wa naj'alu lahum lu'bata minal ihn. Dan kami bikin mainan buat mereka dari kapas atau katun untuk jadikan mereka mainan. Mungkin dibikin mainan apa? Fa idza baka ahadum 'ala ta'am, kalau ada yang nangis pengin makan, a'tainaha, iya kami kasih mainan. Jangan nangis, main sampai buka puasa. Jadi mereka latih anak-anak mereka untuk puasa pada hari Asyura. Dan ketika datang Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Baik. Kemudian tingkatan puasa terkait dengan puasa Asyura. Tingkatan pertama yang terbaik adalah puasa tanggal 9 dan tanggal apa? 10. Rasulullah SAW mengatakan,
La in ishtu ila qabil la asumanna tasi. Kalau saya hidup lagi tahun depan, sampai tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Maka kalau orang ingin menyempurnakan puasanya, maka hendaknya dia puasa tanggal 9 tanggal 10. Apa hikmahnya disertakan dengan tanggal 9? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah ingin puasa tidak sehari aja tapi digandengkan, sebagaimana Rasulullah melarang puasa Sabtu kecuali diawali hari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ada yang mengatakan enggak, karena Rasulullah SAW ingin menyelisihi Ahlul Kitab. Jadi Rasulullah SAW di antara metode dakwahnya di awal-awal datang ke Madinah, Rasulullah SAW menyukai menyepakati Yahudi untuk mengambil hati mereka. Makanya Rasulullah SAW puasa Muharram sama mereka. Di antaranya Rasulullah SAW juga salat menghadap Baitul Maqdis bersama mereka, dengan harapan mereka cenderung kepada Islam karena ada kesamaan-kesamaan. Tapi ternyata mereka ngeyel, dan akhirnya di akhir dakwah Nabi suka menyelisihi mereka. Khaliful Yahud, selisih Yahudi. Khaliful Majus, selisih orang Majusi. Maka kalau puasa Muharram saja, maka sama dengan Yahudi. Maka untuk menyelisihi mereka, Rasulullah anjurkan puasa sehari sebelumnya. Namun tidak wajib. Ini hukumnya tidak wajib, artinya sunnah. Maka disunahkan seorang puasa Muharram tanggal 9, tanggal 10. Paham? Ngomong-ngomong sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 atau tanggal 6? Hah? Tanggal 6, ada khilaf. Hilalnya sama atau beda? Bulannya sama atau beda? Di dunia bumi ada 2 bulan atau 1 bulan? Intinya ini perbedaan. Maka kita pokoknya jalankan tanggal 9 sama tanggal apa? 10. Baik, ini puasa yang terbaik. Kemudian di bawahnya tingkatan yang minimal, hanya puasa pada tanggal 10 Muharram. Apakah boleh? Boleh, tanggal 10 tok boleh. Dan itu sudah menggugurkan pahala menggugurkan dosa selama setahun sebelumnya. Menggugurkan dosa selama setahun sebelumnya, meskipun hanya puasa satu hari. Baik, bagaimana kalau kita puasa sehari tanggal 9, 10 dan 11? Maka datang dalam hadis, namun hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, yang sahih cuma 9 dan 10. Bolehkah kita puasa tanggal 11 juga? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Dalil pertama, karena keumuman Rasulullah suruh berpuasa pada bulan Muharram. Mau 11, 12, 13, 14 boleh, lanjut, boleh. Yang kedua, fatwa sebagian ulama di antara Imam Ahmad menganjurkan puasa juga 3 hari supaya memastikan kamu itu pasti dapat 9 dan 10. Karena hilal terkadang salah lihat, terkadang informasi tidak sampai, ya. Contohnya sekarang, antum aja khilaf. Ada yang bilang sekarang tanggal 5, ada yang bilang sekarang tanggal 6. Kalau yang tanggal 5, berarti tanggal 10-nya hari apa? Sekarang tanggal 5 ya. Ini hari apa ini sekarang? Kamis. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti tanggal 10-nya hari Selasa. Tapi kalau yang sekarang tanggal 6, tanggal 10-nya berarti hari apa? Hari Senin. Jadi Asyura itu kalau enggak Senin, Selasa. Supaya selamat semuanya dan dapat tanggal 9, puasa aja Minggu, Senin, Selasa. Paham? Adakah yang berpendapat hari ini tanggal 4? Ada enggak? Jadi ada yang bilang tanggal 5, ada yang bilang tanggal 6. Supaya memastikan puasa kita 9 dan 10, maka puasalah tanggal berapa? Hari apa? Minggu, Senin dan Selasa. Dengan demikian sudah pasti Anda puasa tanggal 9, tanggal 10. Tapi sebenarnya yang kita tuju itu 9 dan 10. Cuma karena khilaf hilal-hilal ini, mending kita puasa tanggal hari Ahad, Senin dan Selasa. Faham? Cuma 3 hari. Dipastikan kita telah mendapatkan ampunan dosa selama setahun sebelumnya. Jadi ini timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa dikatakan bahwasanya puasa bulan Muharram yang terbaik, tapi kenapa puasa Arafah kok diampuni puasa 2 tahun? Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Aku berharap puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Padahal kata Nabi yang terbaik puasa Muharram. Ada yang mengatakan karena puasa Muharram asalnya disandarkan kepada Nabi Musa. Adapun puasa Arafah asalnya disandarkan kepada Nabi
Muhammad SAW. Jadi tetap lebih utama secara per hari, lebih utama puasa Arafah daripada puasa Muharram. Tapi dua-duanya menghapuskan dosa. Baik, ini terkait dengan keutamaan bulan Muharram, maka karenanya bulan Muharram bukan terkhususkan pada puasa, meskipun di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah puasa. Tetapi secara umum amal soleh apapun dikerjakan di bulan haram, maka pahalanya bisa berlipat ganda. Sebagaimana dosa apapun dikerjakan bulan haram, maka ditingkatkan kualitas hukumannya. Maka seorang berusaha memanfaatkan kesempatan mendapati bulan haram. Baik. Di penghujung bahasan kita, sungguhnya telah terjadi dua peristiwa besar tanggal 10 Muharram. Peristiwa pertama yang sudah kita singgung tentang diselamatkannya Musa alaihissalam dan pasukannya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi itu adalah hari yang menakjubkan. Jadi Nabi Musa alaihissalam keluar bersama pengikutnya, mereka keluar berjalan di malam hari. Asri bi ibadi lailan, bawalah hamba-hambaku berjalan di malam hari. Sementara orang-orang Kipti, suku Akbat, sukunya Fir'aun tidak tahu. Sehingga ketika di pagi hari mereka dapati Bani Israel sudah kosong. Jadi ada yang menyatakan di Mesir itu ketika di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, di zaman pemerintahan suku Heksos, maka raja tersebut baik sama Musa, sama Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam panggil kerabat-kerabatnya untuk tinggal di Mesir, maka mereka dikasih wilayah khusus untuk tinggalnya Bani Israel. Maka semua Bani Israel tinggal di situ. Namun mereka interaksi dengan suku Kipti, sukunya. Setelah itu Heksos digulingkan, maka Mesir dikuasai oleh Farainah, dikuasai oleh suku Akbat. Suku Akbat rajanya disebut Fir'aun. Maka kemudian mereka sering ditindas, intimidasi dan yang lainnya. Sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Maka Nabi Musa keluar di malam hari. Fir'aun dan teman-temannya tidak tahu nih. Ketika pagi hari, loh, kok kampungnya Bani Israel kosong? Oh, mereka kabur. Ayo kita kejar. Syirzimatun qalilun, mereka hanyalah jumlah sedikit, kita bunuh mereka. Maka keluarlah Fir'aun dengan sombongnya, dengan congkaknya. Dia bawa seluruh pasukannya, tidak ada satu menterinya pun tertinggal, semuanya ikut ingin menyaksikan pembantaian Bani Israel. Maka berjalanlah mereka mengejar. Ketika matahari menyingsing, entah hari berikutnya, maka kemudian ketemulah mereka berhasil menyusul siapa? Musa dan pengikutnya. Maka Allah mengatakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah saling kelihatan, maka pengikut Nabi Musa berkata, kita bakalan ketangkap dan ini ujian berat. Di depan mereka ada laut atau air yang besar dan di belakang mereka ada Fir'aun dan belontarannya. Mau lari kemana? Enggak bisa lari kanan, enggak bisa lari kiri. Ke depan lautan, sudah. Inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Tapi Musa alaihissalam berkata dengan penuh keyakinan, kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya ada Rabbku yang akan beri jalan kepadaku. Maka Allah bilang, pukulkan tongkatmu. Musa pukul tongkat, maka laut pun terbuka. Subhanallah, mukjizat. Air yang mengalir dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Mengalir ke atas. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan, karena Bani Israel cukup banyak, supaya mereka tidak rebut-rebutan, maka dibukalah 12 pintu. Jadi air naik ke atas 12 apa? 12 lorong. Lewat lorong setiap masing-masing suku, lewat lorong tersendiri. Dan supaya mereka tidak ketakutan, lorongnya dibuat bolong-bolong oleh Allah. Jadi ada jendelanya. Air tapi ada jendelanya. Air lari ke atas, ada jendelanya. Kemudian mereka lewat. Yabasan, Allah jadikan tanahnya langsung kering. Kita tahu kalau jalan di pantai kan enggak gampang, kaki masuk-masuk. Tiba-tiba dibuat kering sehingga mudah untuk dilewati. Maka Musa lewat. Fir'aun terus kejar. Dan mereka lihat, lolos nih, lolos. Sudah sampai di ujung. Fir'aun ragu-ragu, masuk enggak? Masuk enggak? Ketika Nabi Musa ingin pukul tongkat supaya air tertutup, Allah larang, watrukil bahra rahwan. Ya, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Jangan dulu pukul. Mereka akan tenggelam. Ternyata laut masih terbuka terus. Di situ fatajallada Fir'aun, kata Ibnu Katsir, Fir'aun jaim dia, gengsi. Mundur malu. Maju
gimana lagi? Terpaksa dia pura-pura jagoan. Dia masuk dengan penuh ketakutan tapi nekat. Malu sama dia kan jaim sama anak buahnya, Bahlul Fir'aun. Maka dia masuk. Ketika dia sudah masuk ternyata air belum tertutup, maka dia bilang, wahai kaumku, wahai suku Akbat, sungguhnya laut terbuka untukku. Ayo masuk semua. Bahlul semua masuk. Ketika sudah masuk semua, Nabi Musa pukul lagi tongkatnya, tenggelamlah mereka. Itu kapan terjadinya? Pada tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut, dan Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, peristiwa yang tragis terjadi pada tahun 61 Hijriah, di mana cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma terbunuh secara tragis di Karbala, salah satu tempat di Irak. Ketika di pemerintahan Yazid bin Muawiyah, kemudian melalui panglima namanya Ubaidillah bin Ziyad, dengan cara zalim akhirnya dibunuhlah Husain ketika itu. Ceritanya tentu tragis, mengerikan, menyedihkan ya. Dan ini musibah tentu membuat kaum muslimin sedih bagaimana cucu Nabi dibunuh dengan tragis. Ceritanya panjang tapi intinya beliau terbunuh dengan tragis, dengan secara zalim, dan banyak ahlul bait yang meninggal ketika itu. Taib. Ya, kita kalau dengar cerita itu kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun ternyata orang-orang Syiah menjadikan 10 Muharram hari pas di mana wafatnya Husain dengan tragis radhiyallahu anhu, mereka jadikan hari tersebut sebagai hari untuk berduka cita. Maka mereka tanggal 10 Muharram, hari Asyura, mereka pukul-pukul tubuh mereka dengan rantai. Terkadang mereka puasa sedikit. Puasanya bukan apa, kata mereka, biar kita bisa merasakan bagaimananya hausnya Husain ketika dia dibunuh. Kemudian mereka ambil pedang, mereka juga pukulkan sehingga mereka berdarah-darah. Bahkan di YouTube ada yang tukang bagi pedang. Tapi enggak besar-besar, cuma yang penting darah. Darah. Sampai anak kecil juga dikasih darah. Dan mereka siapkan ambulan-ambulan. Kalau parah segera masuk apa? Ambulan. Kalau parah segera masuk ambulan. Itu yang mereka lakukan. Dan ini adalah bid'ah. Tidak pernah diajarkan syariat Islam. Syariat Islam mengajarkan bahwasanya tanggal 10 Muharram adalah apa? Puasa. Maka terkait 10 Muharram ada 3 model sikap manusia terhadap 10 Muharram. Yang pertama adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah pada 10 Muharram adalah berpuasa. Sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sikap kedua adalah sikapnya orang-orang Syiah yang mereka melukai diri mereka, mereka bikin perayaan luka-lukakan diri pada tanggal 10 Muharram, kata mereka, untuk merasakan kepiluan dan kepedihan yang dirasakan oleh Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tentunya dia kemaksiatan. Nabi mengajarkan kita kalau terkena musibah tidak boleh kita mukul-mukul diri. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami kalau terkena musibah tampar-tampar pipi, robek-robek baju dan menyuruh dengan tidak boleh kita seperti itu. Kalau terkena musibah kita tidak boleh melukai diri. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara mereka melukai diri, ini tidak boleh. Dan kita katakan bahwasanya ada orang-orang lebih hebat dari Husain yang juga mengalami penderitaan sebelum Husain. Contoh, Hasan. Ulama sepakat Al-Hasan lebih afdal daripada Husain. Ini dua kakak beradik, tapi Hasan lebih afdal. Nabi memuji Hasan secara spesifik. Benar Nabi memuji keduanya. Dia mengatakan Sayyidah Syabab Jannah. Bahwasanya Hasan dan Husain Hasan dan Al-Husain. Nah, habis baterai. Nabi bersabda, Hasan al-Husain sayyida syababi ahli jannah. Bahwasanya Hasan dan Husain adalah pimpinan para pemuda di surga. Nabi memuji keduanya. Kemudian Nabi memuji secara khusus Al-Hasan. Nabi berkata, "Inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Sungguhnya
cucuku ini, putraku ini, cucuku, maksudnya Hasan adalah pemimpin, sayyid. Dan dengan sebab dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin, dan itu benar. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sederhananya Muawiyah nuntut agar Ali menangkap pembunuh Utsman, karena Muawiyah dan Utsman punya kakek yang sama, yaitu Umayyah bin Abdi Syams. Dia kerabat yang paling dekat dengan Utsman. Muawiyah namanya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Qusay. Adapun Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Jadi kakek mereka Umayyah. Ketika Utsman dibunuh dengan kezaliman, maka Muawiyah nuntut agar pembunuhnya ditangkap. Ali ketika itu jadi khalifah mengatakan jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena yang bunuh Utsman ribuan orang, mereka demo, mereka bunuh Utsman, sehingga darah Utsman terpencar-pencar. Kalau kita tangkap mereka bisa tidak stabil, bisa jadi perang saudara. Kata Ali, biarin dulu hatta ukhtuliju, nanti baru diambil satu persatu. Ini ijtihad Ali, dan ijtihad Ali lebih tepat. Intinya sampai akhirnya terjadi perang Al-Jamal, kemudian perang Siffin, kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal dengan sadis, dibunuh oleh Khawarij yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Ditikam sebelum subuh, ditikam kepalanya, kemudian berdarah, kemudian meninggal dunia. Baik, setelah Ali meninggal dunia, maka khalifah pindah kepada anaknya Al-Hasan. Al-Hasan memimpin Madinah selama 6 bulan, atau memimpin Kufah selama 6 bulan. Setelah itu Al-Hasan lengser, dia ngalah. Dia serahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Dia tidak ingin jabatan. Dia ingin kaum muslimin bersatu. Maka dia lengserkan dirinya, kemudian kaum muslimin bersatu. Pada tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Maka khalifah kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Lihat bagaimana Al-Hasan menanggalkan jabatan, meninggalkan dunia untuk persatuan kaum muslimin. Makanya banyak ulama Ahlussunnah mengatakan nanti di akhir zaman Al-Imam Mahdi dari keturunan Al-Hasan, karena kakeknya pernah menanggalkan kekuasaan, nanti cucunya yang akan mendapatkan di akhir zaman, yaitu Al-Imam Mahdi. Dia keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat banyak Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi intinya Al-Hasan lebih afdal daripada Al-Husain, karena dalil khusus tentang Al-Hasan. Al-Hasan meninggal bagaimana? Setelah dia lengser, dia diracun. Jadi racun. Dan subhanallah, Allah mentakdirkan orang-orang saleh begini mendapatkan pahala syahadah. Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Dan Rasulullah sudah kabarkan ketika Rasulullah naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Rasulullah SAW, uskun ya Uhud, tenang wahai engkau gunung Uhud. Fa inna ma alaika nabiyyun siddiqun wa syahidan. Sungguh yang sedang berada di atasmu seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang mati syahid yaitu Umar dan siapa? Utsman. Bahkan Nabi sendiri meninggal dalam kondisi diracun agar Nabi juga mendapatkan pahala syahadah. Tapi intinya akhirnya Hasan diracun. Ketika diracun, Husain datang, wahai kakak, siapa yang meracunimu? Terus kalau tahu mau diapain, itu tuh disikat lah. Hasan tidak mau kasih tahu. Bagaimana dia pemaaf? Enggak usah tahu. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Kita bilang Hasan juga meninggal secara tragis. Terus kenapa kau tidak merayakan, wahai orang Syiah, tidak merayakan hari kematian Hasan? Ambil aja racun dikit-dikit kemudian rasa. Biar tahu bagaimana rasanya kalau makan racun. Taib, yang lebih mulia daripada Hasan, bapak mereka Ali bin Abi Thalib. Bukankah dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, seorang Khawarij, ketika dia bangun sebelum subuh, bangunkan orang untuk salat subuh, tiba-tiba dia ditikam dengan cara curang. Masukkan pisau beracun masuk kepalanya sehingga Ali tahu dia bakalan meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah sudah kabarkan kau akan ditikam di kepalamu, dan benar dia meninggal dunia. Kenapa tidak rayakan hari kematian siapa? Ali bin Abi Thalib dengan tikam-tikam pakai racun. Yang lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman. Yang lebih afdal dari Utsman, Umar bin Khattab. Umar ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Utsman ditikam oleh pemberontak ketika itu. Taib, banyak. Yang lebih lagi, Nabi Muhammad SAW meninggal dengan penuh kesedihan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kenapa tidak rayakan hari kematiannya? Ini semua bid'ah. Ini semua apa? Bid'ah, tidak pernah diajarkan. Yang benar tanggal 10 Muharram adalah kita puasa, bukan luka-lukain apa? Diri. Ini model manusia yang kedua orang Syiah. Muncul model manusia ketiga,
yang bertentangan dengan orang Syiah. Mereka merayakan tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram mereka ini disebut dengan Nawasib. Kelompok Nawasib sekarang sudah punah. Dulu sempat ada orang-orang yang benci Ali bin Abi Thalib, tidak suka dengan Ahlul Bait. Justru tanggal 10 Muharram mereka bikin perayaan, bikin pesta kayak lebaran. Dan ini juga bid'ah. Yang benar tanggal 10 tidak hari raya, tidak juga hari berduka. Yang benar adalah puasa. Ini model-model manusia. Taib, bagaimana dengan 10 Muharram di zaman kita? Maka muncul lagi model-model yang baru. Malam satu suro, malam yang mengerikan. Muncul dari saudara-saudara kita yang menganggap bahwasanya menikahkan anak atau pernikahan pada bulan suro adalah pernikahan apa sih? Sial. Dari mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Mau nikah kapan saja. Dulu di zaman Nabi sempat orang-orang jahiliyah menganggap menikah pada bulan Syawal itu sial. Kata mereka onta lagi tidak mau digauli oleh jantannya sehingga tidak boleh menikah bulan Syawal. Sehingga mereka menghindar bulan Syawal. Katanya kalau menikah bulan Syawal nanti suami tidak suka sama istrinya. Sehingga mereka bulan Syawal tidak mau menikah. Maka Nabi bantah. Nabi anti mainstream. Maka Nabi menikah dengan Aisyah pada bulan Syawal ketika Aisyah berusia 6 tahun dan Nabi hidup serumah pada bulan Syawal. Kata Aisyah, Nabi menikahiku bulan Syawal dan Nabi menggauliku juga pada bulan Syawal. Dan lihat siapa yang paling dicintai oleh Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha. Mau nikah kapan saja, jangan ditunda-tunda. Sebagian orang mau nikah ambil tanggalan. Kliwon, terus apa lagi? Pahing, Pon wage, hitung-hitung harus 6 bulan lagi. Ini bikin sial, menunda pernikahan. Cari hari ini, hari anu, ini tidak boleh seperti ini. Tidak pernah dia dalam Islam. Hari baik, hari buruk, tidak ada. Yang ada, tidak ada hari buruk. Hari buruk itu kalau kita bermaksiat itu hari buruk. Fi yaumin nahisatin. Ketika kaum Ad dibasmi oleh Allah karena mereka bermaksiat, hari buruk mereka. Di Islam tidak ada hari buruk. Semua hari baik. Ada hari sangat baik dan ada hari baik. Oleh karenanya menikah kapan saja. Ini namanya tatoyur. Karenanya di sebuah kota di tanah air ini saya sempat ngobrol sama ikhwan. Ikhwan kalau mau menikah mereka pilih bulan Suro. Kenapa? Karena gedung-gedung pertemuan murah. Karena orang tidak mau menikah pada bulan apa? Suro. Ini semua khurafat. Tidak boleh orang Islam meyakini hal ini. Karena ini adalah syirik. Kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun. Meyakini hari-hari sial adalah kesyirikan. Kita tidak boleh ikut-ikutan, asal-asalan, enggak. Meyakini seperti ini adalah kesyirikan. Itu dosa. Syirik itu dosa besar. Justru kalau udah keyakinan begini, kita orang Islam, kita anti mainstream sebagaimana Nabi SAW. Maka kita nikah pada bulan Muharram. Siapa yang mau nikah bulan Muharram? Ayo. Sudah lewat ya, sudah qadarullah. Baik, tentu oke, waktu sudah habis ya. Maka kita masuk tanya jawab ya Ustaz ya. Kita masuk tanya jawab, silakan. Baik. Tes. Baik. Ikhwatal iman ahbakumullah, sedikit memberikan penjelasan bahwa alhamdulillah kami panitia telah mendapatkan izin dari